ya public, jadi dia tetap bisa panggil karena ini ada di dalam kelas tersebut. Oke, nah ini kelebihan dan kekurangannya untuk menggunakan threads itu. Jadi kita bisa dengan mudah menggunakan banyak potongan sumber kode. Jadi ketika kita butuh suatu metode yang mungkin metodenya itu besar atau lumayan banyak gitu isi logik di dalamnya. Jadi kan kita bisa memisahnya gitu. Jadi lebih ketika kita bisa lebih pisah dan mungkin nanti bakal lebih dijelasin ke dependency injection untuk si thread ini. Di dalam potongan kode baik itu mau metode mau properti yang berasal dari banyak sumber. Oke, cara ini untuk menutupi keterbatasan pada PHP. Oke, kurangannya adalah ini rawan munculnya duplikasi kode program. Oke, jadi menggunakan thread Anda harus teliti memberi nama yang sama kepada suatu metode. Ini bisa menimbulkan konflik karena nama metode yang sama terdapat pada beberapa thread. Oke. Oke, nah berikutnya kita ke langsung dependensi ya. Jadi tag coupling ketika kelas A untuk memberikan kelas B. Jadi biasanya instan B dibentuk pada kelas A. Jadi kayak kasus pertemuan kemarin kan ketika kita kasus Batman dan si Batmobile, ketika kita bilang bahwa si Batmobile ini harus dikendarai oleh seorang supir atau seorang Batman. Nah, berarti ini kan ada suatu dependensi gitu, ada keterkaitan bahwa ketika kita mau membuat objek Batmobile, kita harus pastikan bahwa kita harus sudah punya objek Batman-nya gitu. Jadi dengan demikian Batmobile itu tergantung banget dengan si objek Batmobile itu ketergantungan atau butuh dependensi dengan si objek Batman. Nah, jadi kita terus ini langsung aja ya, sebab sama-sama kemarin. Jadi di sini lebih dijelasin bahwa ketika kita mau bikin si Batmobile kan dia butuh si supirnya atau si Batman. Nah, jadi kan oke, nah jadi meskipun programnya tadi berjalan dengan baik, tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwa ketika kita bikin Batmobile itu, bahwa proses pembuatan Batman itu dibuat atau tidak gitu kan. Jadi kalau di mana? Di tadi news. Oke. Nah, kalau tadi sebelumnya kan dilakukan apa ketika dibuat di konstruktor itu sebenarnya si Batmobile itu membuat atau meng-create si objek Batman. Oke, jadi pada waktu proses pembuatan konstruktornya dibuat objek Batman tersebut. Nah, ini akan menyebabkan masalah ketika Batmobile tidak hanya dikendarai oleh Batman saja. Nah, jadi ketika untuk membuat suatu kelas Android, kita harus mengubah proses pembuatan objek Batman menjadi objek Android gitu pada konstruktor tadi. Jadi di sini nih ketika public function construct harusnya kan ketika di awal kita bikinnya new Batman, jadi kan kita ubah paksa gitu, jadi new Android. Oke, nah masalah ini timbul karena kita menciptakan instance Batman di dalam konstruktor sehingga ini menciptakan ikatan yang kuat atau tag coupling di antara kelas Batman Mobile dan Batman. Oke, kita harus mengubah kode tidak perlu. Tag coupling sebisa mungkin dari fleksibilitas. Oke, nah untuk mencegah si tag coupling ini supaya si kelas Batmobile itu nggak ketergantungan dengan si kelas Batman atau objek Batman-nya. Jadi kita butuh si dependency injection ya. Selain tag coupling juga melanggar salah satu prinsip object oriented yaitu single responsibility principle, yaitu di mana satu kelas bertanggung jawab terhadap kelas itu tersendiri. Oke, jadi kalau kayak tadi kan kondisinya berarti si Batmobile bertanggung jawab dengan si kelas Batman juga gitu. Oke, nah prinsip membuat dependensi prinsip. Kita langsung ke codingan aja ya untuk dependency injection-nya.
mobil get supir pas Batman. Gimana butuh supir di supir? Sebentar. Kemarin udah ada nggak sih Batmobile? Type in. Ya dia aja. Oke. Sementara kita nggak pakai. Agak kurang. Oke, saya sedikit modif mobil.
Buat tes lagi. Oh. Jadi nomor Oke, sorry ya, sambil ngetes tadi. Jadi di sini dependensinya. Jadi ketika kita membuat objek mobil, bahwa dia tuh butuh supir. Nah, tapi kan di sini hanya sebuah variabel tuh, bahwa kita tadi itu gue saja saya salah bahwa menerka bahwa si supir ini adalah sebuah variabel gitu. Ternyata bahwa si supir ini adalah sebuah objek yang dikirim, yaitu objeknya apa? Objeknya adalah si manusia yang bernama Batman. Jadi ketika kita mau panggil, jadi kita mau panggil dia tadi itu di sini nih. Mobil kita panggil get supirnya siapa, nah karena supirnya sebuah objek, jadi kita butuh dia get name. Nah kan dia dapat baru objek dari si human-nya. Nah tapi kan mana tadi, kita kembali lagi. Oke. Nah jadi di sini terjadi bahwa ada sebuah kebutuhan gitu kan, ketika kita mau bikin objek mobil, bahwa kita ada suatu dependensi atau suatu keterkaitan bahwa si mobil ini butuh supirnya siapa. Nah, jadi di sini kita injek, yaitu objek Batman-nya itu kita injek ke dalam si mobil tersebut. Nah, dan kalau kayak tadi kan saya sempat bisa jadi kesalahan tuh untuk memastikan bahwa apa yang saya kirim tadi itu sebuah variabel atau sebuah objek. Nah, makanya tadi ketika saya echo, maka tidak muncul apa-apa bahwa ternyata yang dikirim itu adalah, yang diinjek itu adalah sebuah objek. Nah, jadi pada definisi injection itu kita umumnya tuh bukan wajib ya, perlu kita lakukan suatu type hinting, kita butuhkan suatu type hinting untuk memastikan bahwa ketika kita injek data itu, injek datanya pun sesuai gitu kan, bahwa konstruktor Batmobile itu menerima objek yang merupakan objek dari si Batman
tersebut kan bisa terjadi kesalahan atau terjadi masalah. Jadi untuk memastikan agar si bed mobil ini kita melakukannya dengan painting ya. Jadi untuk lebih memastikan bahwa si Batman ataupun si Android memiliki metode nama di dalamnya, agar cashback mobil lebih fleksibel, kita perlu menerima jenis supir yang umum mewakili si Batman atau si Android. Nah, jadi di sini kita bikin interface supir, itu kita udah temuan kemarin. Batman supir. Ini simpel kok sebenarnya. Jangan jadi ketika di sini kita bilang bahwa kita butuh seperti ya. Oke, nah, jadi di sini saya bikin suatu abstraksi supir untuk mewakili bahwa manusia itu bisa menjadi supir dan juga robot itu bisa menjadi supir, di mana saya kasih kewajiban gitu bahwa setiap supir itu harus mempunyai suatu metode namanya get name, gitu. Harus ada namanya. Jadi di sini kan saya udah memiliki yaitu si manusia punya function get name untuk tahu namanya siapa, gitu juga dengan robot. Dia punya nama sama tipe, tapi dia juga bisa mendapatkan get namanya siapa. Jadi kita bisa bikin robot. Atau kita bilang di sini dia robot itu objek yang berdiri sendiri, dia belum extend ke supir. Kelihatan errornya. Dan itu digital. Oke, jadi ini error ya. Jadi karena si robot ini merupakan bukan dikategorikan karena tadi kita udah kasih tab hinting bahwa si yang boleh buat mobil ini yang boleh diinjek ke dalam si mobil ini adalah supir, dan sedangkan di sini saya bilang bahwa robot ini ya adalah robot aja gitu, dia bukan jadi sebagai seorang supir. Makanya di sini ketika saya injek datanya, ketika mobil saya injek data robotnya, sebenarnya itu kan dia butuh mengharapkan supir tapi dikasihnya robot gitu, jadi terjadi error walaupun kebutuhan datanya bisa yaitu mempunyai get name gitu. Jadi si robot mempunyai get name, jadi kita bisa dapetin gitu kan namanya, tapi karena di robot ini bukan sebuah supir, maka dianggap bahwa ini tuh objek yang salah gitu. Jadi ketika untuk mengenai jadi robot harus kita kategorikan sebagai boleh menjadi seorang supir. Jadi harus disamain ya Pak? Kenapa? Jadi dua isian itu harus disamain apa yang atas dengan yang bawah? Harus menjadi objek yang sama, bukan disamain. Jadi ketika manusia ini kan ketika kita nggak extend, ini berarti kan bukan turunan si supir, berarti objek manusia ya manusia aja gitu kan. Tapi ketika kita extend si supir, berarti kan kita bilang bahwa manusia ini adalah turunan dari si supir. Berarti semua
sebuah atribut atau semua kemampuan yang dimiliki oleh si supir akan diturunkan ke si manusia. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa manusia ini udah boleh menjadi supir gitu, karena dia sudah memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan oleh si supir. Nah, gitu juga dengan robot. Kalau kita nggak extend ke supir, walaupun dia punya gitu kan semua kebutuhan yang dimiliki oleh si supir, ketika kita nggak bilang bahwa ini merupakan turunan dari supir, maka dianggapnya bahwa ini tuh belum memiliki atau belum memiliki semua kemampuan yang minimal dibutuhkan untuk menjadi supir. Nah, ketika kita bilang extend supir, berarti dianggap sudah memenuhi. Ketika sudah memenuhi, baru karena kan kenapa kita harus dua-duanya harus memenuhi kebutuhan si supir? Karena kan di sini kita udah bilang nih, dependensi si mobilnya ketika dikonstruk bahwa mobil itu kalau ketika mau dibikin atau dikendarain harus oleh seseorang gitu kan yang memiliki kemampuan supir. Oke, jadi entah itu mau robot, mau manusia, atau nanti kita bikin objek lagi, pohon atau apa, selama dia memiliki kemampuan supir, berarti dia boleh mengendarainya. Nah, kenapa tadi si robot nggak bisa? Karena dia tadi kan belum memenuhi. Ketika sudah dibilang extend, si supir akan dicek nih, apakah robot ini memiliki kemampuan supir tersebut, di mana di sini syarat untuk menjadi supir, atau syarat menjadi supir, kebutuhan untuk menjadi supir yaitu harus memiliki fungsi get name. Oke, Jadi isiannya itu yang harus terpenuhi ya, Pak? betul. Nah, jadi ketika misalnya kita bilang action nih, tapi kan dia bilang harus memenuhi get name. Kita nggak kasih nih si robot ini nggak ada nih fungsi get name-nya nih, hanya ada get type doang gitu. Duh, nggak kelihatan lagi karena saya ganti versi PHP. Jadi sebenarnya ini akan terjadi error karena tidak terpenuhi kebutuhan pada waktu pembuatan objek si robotnya aja ini udah terjadi masalah karena nggak memenuhi kebutuhan si supir ini. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke. Nah, ketika ini kan kita dapat tuh, ketika robot kita dapat objek robotnya, itu ketika kita panggilkan mobil get supir. Nah, yang kita dapetin adalah si objek dari si robot, objek dari si supirnya itu sendiri, yaitu di mana supirnya adalah si robot, di mana robotnya robot Android, tipenya tadi tipe Nougat. Jadi intinya objeknya bisa beda-beda, tapi isiannya itu sama ya, Pak? Isian di mana isiannya itu jadi syaratnya itu. Iya, itu kan pembuatan untuk objek. Kalau objek, standar pembuatan objek seperti itu, bahwa isinya boleh beda-beda gitu kan, tapi untuk standar pembuatan objeknya ya harus sama. Itu standar pembuatan objeknya ya. Oke, Pak. Oke, yang kita fokusin tadi kan ke masalah dependensinya nih. Kalau pembuatan objeknya ya benar seperti itu, bahwa isinya boleh beda-beda, tapi ketika mau buat objeknya ya harus sama gitu kan. Ketika dibutuhin get name ya harus ada get name-nya. Masalah nanti mau ada 10 gitu kan, ada get name, get status, get info, get province, get city, get apapun gitu kan. Yang satu cuma ada itu standarnya yang satu itu harus punya get name. Udah itu sah gitu jadi objek. Tapi kalau mau bahas kita tadi lagi fokus ke dependensinya ya. Sebentar. Ini. Oke, nah. Ini namespace ini untuk komputer. Oke, jadi namespace ini dibutuhin kalau misalnya kita bikin sebuah file yang namanya itu sama gitu di dalam satu folder. Kalau kita bikin itu kan pasti muncul peringatan kan bahwa
file ini udah ada gitu kan, bahwa itu bikin palingan cuma jadi replace ataupun ya ditolak gitu bahwa file ini sudah ada. Konsep namespace ini sebenarnya sama seperti itu. Jadi untuk mengecek apakah ada file yang sama. Nah, jadi jika ada 2 kelas atau lebih yang memiliki nama sama di dalam suatu space atau konteks yang sama, maka akan terjadi name collision. Oke, name collision itu adalah sebuah 2 kelas dalam space yang memiliki nama yang sama pula itu. Jadi di PHP, khususnya PHP 5.3 ke atas, baru ada fitur namespace ini. Oke. Jadi di sini nanti lebih dibahas mungkin cara mendefinisikan sebuah namespace pada kelas, lalu cara memanggil kelasnya ketika sudah berada pada namespace tersebut. Oke, nah contohan secara default. Oke, umumnya kan kemarin kita udah tahu ya bahwa ketika kita mau bikin file PHP kita kan umumnya kita taruh di dalam file htdocs kita nih, ya kan? Jadi ketika dalam si C ada di entah di mana ya file lokasi SAM kalian. Misalnya ada di dalam C itu SAM htdocs. Oke kan, dan biasanya membuat suatu aplikasi PHP modern itu kita bikin satu folder lagi untuk mengkategorikan gitu kan, bahwa ketika kita mau bikin sebuah project atau sebuah apapun gitu kan di dalam htdocs itu kita bikin nama foldernya apa. Ini ya. Mobil, serak mobil, hitung jarak, serak kelas mobil, konstan. Oke. Ini codingan lama kita ya. Ibaratnya ini kan ada suatu kelas kalkulator untuk menghitung kalkulator gitu, kita bikin ada abstrak kelas mobil itu untuk parent untuk membuat sebuah kelas mobil, lalu juga ada kelas Toyota merupakan turunan dari sebuah mobil, lalu ada kelas Honda dari sebuah mobil. Itu kan biasanya kita kalau membuat suatu program dalam satu file itu kan kita tumpuk semua gitu kan. Oke. Nah, akan bukan umumnya gitu kan, ketika kita tadi membuat suatu coding gitu kan, kita nggak akan bikin itu semua tuh dalam satu file itu. Jadi biasa kita ngebagi dari banyak file. Jadi apabila kita memakai suatu teknik object oriented programming, jadi biasa kita pecah-pecah objeknya itu dalam suatu file. Jadi sebuah standar lah atau sebuah kebiasaan bahwa ketika kita membuat suatu objek, biasanya itu jadi satu buah file, supaya kita tahu ketika kita ada perubahan di dalam objek tersebut, berarti ibaratnya kan nanti ketika kita berkembang gitu kan, aplikasi kita berkembang atau apa, objeknya pun berkembang gitu. Awalnya si objek yang hanya bisa get name, mungkin bisa juga jadi get umur, get tinggi atau get berat. Berarti kan kita harus ada melakukan perubahan dalam objek tersebut kan. Jadi ketika kita mau melakukan suatu perubahan, ya kita hanya fokus ke objeknya aja yang kita rubah. Jadi kita nggak perlu otak-atik file yang lainnya. Jadi oke. Jadi di kelas disimpan pada filenya masing-masing. Oke. Ini suatu aturan untuk penerapan standar ya. Jadi untuk penulisan variabel dan standarnya biasanya itu dikelompokkan ke masing-masing. Jadi ketika kalian bikin kumpulan data pembuatan objek, isinya tuh dalam satu folder objek semua. Ketika mau taruh bagian logic dalam satu folder itu logic kalian semua, misalnya namanya controller atau apa. Nah, ketika kalian mau mengatur isi dari tampilannya atau apa bisa disimpan dalam satu folder lagi, misalnya view. Nah, mungkin nanti kalian bahkan lebih diatur ke dalam suatu framework gitu atau apa. Jadi ada banyak yang udah membuat suatu framework, misalnya kayak CI, mau pakai Laravel atau apa. Nah, itu jadi udah dibuatin strukturnya, jadi kalian tinggal menggunakan saja. Nah, tapi kan ini kita jelasin secara dasar gitu, bahwa umumnya bahwa ketika kalian sebuah ngoding itu
kalian pecah-pecah sesuai dengan fungsinya. Oke, nah selain nama kelas harus sama dengan nama file, aturan penamaan kelas di nama file ini akan sangat berguna ketika kita melakukan auto loading dengan komposer. Sebagai komposer. Agar kode yang kita sebelumnya memenuhi PSR standar, kita mengubah susunan file dan folder untuk pembuatan kode pada latihan sebelumnya. Oke, jadi isi codingan tadi itu yang ketika kita biasa bikin semua dalam satu file, kita membagi sesuai dengan kebutuhan objeknya masing-masing. Gitu. Jadi Oke, ini bentuk sederhananya aja sih. Jadi misalnya di mana ya? Untuk namespace ini. Nah, kalau tadi kan saya bilang tuh di dalam folder htdocs ini saya bikin satu folder isinya belajar, isinya untuk kita belajar. Cuma kan di dalam isi belajar saya acak-acakan tuh kan, saya taruh semua apa yang ada di situ saya taruh semua di sini kan. Nah, ketika di dalam pembuatan untuk pembuatan namespace untuk lebih merapihkan atau buat sebuah standar yang bagus, jadi biasanya kita bikin kelompokin lagi nih ke dalam suatu bentuk folder lagi. Misalnya di sini saya bikin satu folder isinya src. Nah, di mana saya bilang bahwa src ini mau yang langsung rapih kayak gini ya. Ya, boleh dah. Saya bikin dua. Sorry, salah bikin. Oke, share-nya, oke. Nah, misalnya saya kalau mungkin menjadi dua, yaitu src dan entity, di mana src ini merupakan sumber atau source program yang saya bikin. Entity ini adalah objek yang saya butuhkan ke dalam si src atau sumber pembuatan program kita nanti, di mana entity ini adalah isinya kumpulan objek-objek yang saya mau butuhkan, gitu. Di mana src ini adalah isi dari program kita. Nah, di dalam otomatis kita udah buat suatu kelompok gitu kan, bahwa entity ini kumpulan objek yang gue butuhkan, src ini adalah isi dari source program kita. Okay. Nah, jadi di gimana. Jadi si file tadi yang sebelumnya gitu kan, saya udah kelompokkan ke dalam fungsi masing-masing. Misalnya tadi saya bikin kalkulator itu kan isinya logic tuh untuk menghitung jarak tempuh yang dibutuhkan oleh si mobil. Oke, saya udah ada belum ya? Tidak ada.
Baru. Hmm. Oke lah, saya bikin sekilas dulu deh. Bikin kalkulator. Di begini. Oke, ini saya jelasin dulu deh, baru sambil nanti saya sambil contohin. Jadi di sini saya bikin suatu isi folder ada src gitu kan. Oke, lalu di sini saya bikin isinya ada mobil. Honda. Tapi nggak saya sebut bisa jelasnya tersebut untuk saya kesan dasar dari pihak ketiga kemudian ini spesifik. Oke. Banyak tadi. Oke. Saya ini dulu deh. Ya.
Amat. External. Oke, jadi saya bikin ada 2 objek gitu ya, yaitu ada mobil sama mobil sport, di mana mobil sport itu merupakan turunan dari si objek mobil. Oke, dan di sini saya mau punya fungsi logic atau controller di sini, yaitu ada si kalkulasi. Saya perlu buat manual lagi. Oke, nggak apa-apa dah. Pas. Kalkulator. Besar ya. Kayaknya enak. Mobil dia punya jenis bensin, tipe, warna, oranye. Oke.
Thank you. Mestinya sih berapa? Coba dulu deh. Sport. Di mana mobil butuh jenis bensin, tipe, warna. Jenis bensin, tipe apa ya? Tipe. Bisa. Coba ya.
Kalkulator. Nggak kelihatan lagi ya. Kalkulator. This.
Bentar ya, ada error. Tapi saya nggak tahu errornya. Multiple definition of calculator. Aduh, pada bawa dia ini semua. Oke lah, susun ini aja dah. Coba mikir apa. Jadi gitu sebenarnya. Nah, di sini ini masih sama kayak yang tadi. Jadi kayak cuma pecah-pecah doang isi filenya, yaitu dipecah ke dalam file kalkulator, mobil, Toyota, sama Honda. Lalu di dalam si indeks ini isi adalah isi pembuatannya gitu kan. Kita bikin objek mobilnya, objek kalkulatornya gitu kan. Jarak tempuh yang kita tampilkan jarak maksimumnya berapa. Oke, lalu sini kayak ini hasil outputnya ya ketika dipanggil, yaitu jarak maksimumnya berapa. Cuma isi struktur tadi masih sama seperti yang pertama, cuma beda pertama dalam satu file. Kalau yang kedua ini sudah kita pecah-pecah ke dalam masing-masing, yaitu ke dalam objek mobil, objek Toyota, objek Honda, itu ke dalam logic kalkulatornya. Oke, nah jika kita mau bikin, nah meskipun kita udah menyimpan kelas ke dalam file tadi masing-masing, tapi kan kelasnya tadi masih di global space atau lingkup umum. Jadi seandainya kelas yang tadi berasal dari pihak ketiga atau dipanggil ke dalam aplikasi, kebetulan memiliki nama yang sama gitu kan. Jadi ketika kita mau coba meng-extend library dari luar atau apa dan kebetulan memiliki nama yang sama kan, otomatis bakal terjadi crash atau terjadi error. Kayak contoh saya tadi, ketika saya panggil nama si kalkulator, ternyata ada objek lain di luar itu yang mempunyai nama sama kalkulator, otomatis terjadi error. Oke, nah di sini kita memberikan namespace pada masing-masing kelas yang kita buat agar tidak crash dengan kelas lainnya. Nah, memberikan namespace itu ibarat menyimpan file di dalam subfolder, tapi namespace-nya adalah folder virtualnya. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan namespace pada suatu kelas dengan menggunakan kelas tersebut. Oke, nah. Jadi si kalkulator tadi saya tuh yang bentrok itu, oke, di sini saya coba ubah menjadi sebuah namespace, di mana namespace-nya dummy, yaitu kayak kelas kalkulator. Oke, lalu di sini mobil, sama si Toyota, oke, sama Honda tadi ya. Jadi, oke, saya contohin si dummy-nya saya. Kalkulator saya tadi, nah ini saya bikin jadi one.
Dummy juga. Ini penggunaan namespace sesuai lokasi folder kalian tadi ya. Kalau tadi kan di contoh dia bikin folder baru namanya mobil, karena di saya sendiri enggak. Jadi saya langsung aja namespace dummy. Jadi ketika saya mau panggil new dummy mobil. Ya, sekali. Dia tidak ada merek mobil itu, dia punya tipe warna, tipe aman warna. Lalu ketika dummy Oke, ini masih sama ya kayak tadi. Jadi ketika panggilannya sama, cuma bedanya si objek tadi udah kita bikin sebuah namespace atau sebuah folder virtual namanya dummy, gitu kan. Dimana kalau kalkulator jadi dummy kalkulator, kalau mobil sesuai lokasi foldernya tadi ya. Dimana tadi itu apa? Di sini dummy mobil, namespace dummy mobil juga, ini dummy. Jadi sesuai lokasi namespace yang kita buat. Nah, hasilnya masih sama. Oke, nah ketika kita mau merapikan itu penulisan tadi kan ketika kita mau bikin, kita harus tulisnya lengkap tuh. Nama file namespace dummy kita, baru nama filenya. Nah, jadi buat merapikan itu, jadi kita bisa taruh di atas. Jadi use namespace dummy mobil gitu kan, use kalkulator. Nah, tadi file indexnya itu jadi kita langsung use dummy kalkulator, dummy mobil Toyota, dummy mobil Honda. Jadi ketika dipanggil sama seperti objek umumnya, new Toyota atau new kalkulator, tapi yang dipanggil atau yang dibuat itu adalah sesuai dengan lokasi namespace kita, yaitu si folder dummy itu. Oke, nah ini udah, dan ini nanti hasil outputnya sama. Oke, input alias menggunakan namespace. Ketika import suatu kelas atau namespace, kita bisa memberikan suatu alias. Oke, ini penamaan aja sih, kayak tadi dummy Toyota itu kita mau ganti sebuah buah penamaannya atau jadi alias, misalnya jadi tadi mobil Toyota jadi Fortuner, Honda itu jadi CR-V, itu cuma tambahkan S aja gitu kan. Saya mau tes tapi kayaknya masih ada error dan nggak kelihatan errornya, jadi susah. Oke, nah, ini hasilnya sama. Oke, terus Toyota get merek Honda.
Waduh, udah habis. Oke. Saya coba dulu ya, penasaran dikit. Jadi, ada di entity mobil. Dan kalkulator dia butuh mobil yang dikasih objek mobil kan objek yang besar. Tidak panggil. Iya, tetap nggak kelihatan. Sebab saya baru ganti mam saya, jadi ternyata kena ke impact ke sini. Oke, itu aja sih sekilas untuk penggunaan namespace, di mana nanti namespace itu buat apa ya? Jadi kayak folder virtual supaya ketika ada penggunaan nama yang sama itu nggak bentrok dengan apa yang kalian buat, jadi lebih spesifik lagi gitu folder kalian walaupun namanya sama, tapi kalian tahu bahwa file yang kalian maksud itu adalah yang sesuai dengan namespace yang kalian tuju. Oke, nah ini kalian udah dapat jadwal UTS belum sih? Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya, belum. Kalau dari sesi udah dapat, cuma Udah. estimasi itu kan kalian nanti UTS di bulan awal November, 1 sampai 8 November. Mengenai jadwalnya kalian hari apanya saya juga kurang tahu, tapi nanti lebih dipastiin. Cuma yang pasti kalian ujiannya itu di tanggal itu 1 sampai 8 November. Jadi untuk minggu besok ya, minggu besok sih kalau untuk pertemuan saya berarti kalian minggu tenang ya. Kalian libur gitu kan 1 minggu, jadi di pertemuan berikutnya baru mulai UTS. Nah untuk pengerjaan UTS-nya itu saya udah diskusi, itunya sepenuhnya jadi tanggung jawab oleh saya. Jadi nanti itu kalian enaknya gimana pengerjaannya? Kalau saya sih, saya mungkin upload di sekitar jam 12 ya. Saya upload soalnya melalui e-learning kita. Nanti saya kasih waktu mungkin sampai jam 12 malam untuk pengerjaan maksimal pengumpulannya. Sifatnya open book. Ya, emang saya nggak bisa tahu juga sih kalian ngapain. Jadi minggu ini nggak ada tugas di learning ya, Pak? Nggak ada. Oke, Pak. Ini kisi-kisinya. Jadi kurang lebih kita tentang apa yang kita pelajari pertemuan hari selama pertemuan ini aja sih, tentang apa itu objek, apa itu kelas, tipe-tipe objeknya itu abstraction, polymorphism, inheritance, encapsulation. Jadi yang tadi nggak keluar. Oke, ada lagi yang mau nanya? Untuk pengumpulan nggak ada masalah ya, sampai jam 12 malam.
Jadi kamu punya waktu berapa jam? 12 jam ya. Ya 12 jam kurang dikit lah. Kisi-kisi ini ada di materi yang udah pernah dikasih apa? Iya, isinya apa yang udah kita kasih dan seputar 6 hal yang ada di ini saya sharing kan sih sharing ya. Seputar ada yang di depan kalian apa itu tentang objek, class, abstraction, polymorphism, inheritance, and encapsulation. Oke Pak, Udah siap Pak. 6 poin itu sih. Siap Pak. Kalau 6 poin itu kalian paham sih udah. Oke Pak. Di e-learning ya nanti ya saya upload soalnya apa. Jadi nanti nggak ada pertemuan atau nggak ada tatap muka gitu. Jadi kalian mungkin sekitar jam kita mulai kita samain aja ya kayak jam kuliah 12.20. Jadi kalian udah bisa cek. Nanti saya taruh soalnya di sekitar di jam segitu. Soalnya gampang nggak apa? Aduh, itu relatif ya. Tergantung kalian. Ngoding gampang nggak? Kalau menurut kalian ngoding gampang ya gampang soalnya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, saya akhirin pertemuan hari ini. Bapak, Oh iya, ngerjainnya itu di kertas atau gimana Pak? ngerjainnya di komputer. Oh gitu, oke Pak. Jadi mana ya? Jadi diketik gitu ya Pak? Iya, diketik kayak kalian ngoding aja biasa kayak gini. Kalian udah coding udah selesai, kalian kumpulin aja bisa dalam bentuk nama satu file langsung gini boleh, atau kalian misalnya nanti pemecah-mecah jadi beberapa file, kalian kumpulin dalam satu folder, kalian zip gitu kan, kalian kirim foldernya gitu, kayak misalnya saya udah terpecah gini kan, ada entity, ada src, kalian zip aja gitu satu folder ini, kalian kirim ke saya, atau kalian cuma satu file, kalian kirim ini PHP apa satu source kayak abstraction PHP ini kalian kirim ke saya juga nggak masalah. Gitu. Yang penting isi codingannya ya, jangan hasilnya doang yang dicontoh ya, yang dikirim. Soalnya itu berbentuk Microsoft Word ya Pak? Soalnya berbentuk Microsoft Word. Nanti belum mau pikiran saya malah. Bisa Microsoft Word, bisa PDF. Jadi nanti ada perintah buat bahasa Betul. pemrograman, terus nanti kita foto, kita taruh di MS Word-nya itu ya Pak kalau dalam bentuk Microsoft Word. Betul. Jadi saya taruh soalnya di situ. Misalnya soalnya disuruh kalian buat sebuah objek yang merupakan turunan dari apa. Udah tadi dari situ kalian coding gitu kan. Kalian bikin sebuah kelas. Jadi terserah kalian gitu. Kelasnya apapun. Kalau ya udah selesai kalian kirim aja isi file PHP-nya itu. Oke Pak, siap Pak. Oke, ada lagi? Oh iya, sama kali saya lupa share kemarin ya. Ingat. Share lagi, share. Mana?
Bukan ini. Oh ya ini. Nah. Ini buat nanti sih, tapi nggak apa-apa lah di-share. Ini buat kalian gitu, penasaran misal kalian udah nentuin bahwa kalian tuh pengen jadi seorang misal mau jadi seorang developer gitu kan. The developer itu kan ada ada bagian masing-masing atau entah kalian mau jadi developer full stack, entah mau kalian mau jadi front end, mau jadi back end, atau mau jadi DevOps, atau mau jadi programmer Android, ya kan, atau mau bagian database administrator, atau mau belajar React Native. Oke, dan ini ada suatu situs menurut saya bagus. Jadi dia kayak ngejelasin step by step gitu kan, kalian ketika mau menjadi seorang seorang front end, menjadi seorang back end. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian belajarin. Nah, contohnya di sini kalian mau menjadi seorang backend developer. Nah, di sini dia kasih tahu apa yang dia rekomendasiin atau alternatif gitu kan. Apa yang harus kalian pelajarin di sini. Bisa jadi contohnya basic front end knowledge, kalian harus belajar apa itu HTTP, apa itu HTML, apa itu CSS, apa itu JavaScript, apa itu hosting, DNS, gitu-gitu kan, penggunaan operating system, gimana kalian menggunakan terminal, ya kan, menggunakan process management, memory manajemennya. Nanti ketika kalian bahasa programming yang kalian mau pelajarin, itu ada Rust, ada Go, JavaScript, Python, Ruby, Java, C#, HP. Di sini kalian ada step by step gitu. Ketika kalian mau tahu kalian mau mulai dari apa, nanti kalian mesti belajar GitHub. Jadi ini tips-tips serta penjelasannya, Pak? Nggak ada penjelasan sih. Oh iya. Hanya step by step apa yang kalian mau pelajarin, apa yang menurut dia tuh kalian butuhin gitu untuk menjadi seorang back-end developer. Ini apa yang harus kalian pelajarin. Modal-modalnya gitu ya, Pak? Betul, modal dasar kalian untuk menjadi seorang back-end developer yang bagus gitu atau yang baik. Oke, Pak, mantap, Pak. Siapa? Nah, ini banyak sih emang, tapi nggak semua kok, dan sifatnya biasanya opsional, dan ya nggak harus kalian pelajarin semua secara instan gitu kan, secara perlahan juga gitu. Tapi seenggaknya dari sini kalian tahu step by step apa yang mau kalian pelajarin. MongoDB rekomendasi ya. MongoDB udah nggak dikembangin padahal. Yang pasti itu nanti GitHub. Nah, GitHub tuh perlu. GitHub itu ada yang udah tahu GitHub apa? GitHub itu kayak apa ya? Bahasa ini kayak Instagram atau sosmednya para programmer. Jadi kalau Instagram kalian kan share posting foto kalian atau kalian macam media sosial lah. Satu saya GitHub itu kalian share apa yang kalian bisa gitu. Misal kalian bisa bikin website kalian muter-muter gitu. Kalian bisa share gitu di GitHub, bahwa bisa sharing ke orang lain juga. Kalau lo mau bikin website lo bisa muter-muter kayak gini nih caranya. Itu biasa di GitHub. Tapi bisa juga untuk penggunaan dalam kerja tim sih. Oke, itu aja sih. Nah, kalian bisa cek sendiri. Nama websitenya itu roadmap.sh. Jadi nggak cuma backend. Misal kalian mau jadi seorang front end, dan kalau kalian mau jadi full stack developer, kalian udah jadiin semuanya. HTML, CSS, JavaScript, sama. Flutter belum ada ya.
Pascal masih dipakai, Pascal masih, tapi dia kan itu lebih ke arah pemrograman mesin learning. Dia bisa lebih ke arah ke alat sih, bisa Pascal itu. Atau ke hardware, biasa kalau ketika mau bikin apa ya, robotik atau mau arah sensor, ngetes alat, biasanya lebih sering itu biasa ke si C atau ke Pascal. Oke, itu aja sih dari saya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. See you next week nggak ya? See you on UTS. Have a nice day. And bye-bye. Ya, kasih banyak Pak. Bye-bye. Pak, banyak Pak. Makasih, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Mantap, mantap. Makasih, Pak.